Dari kita mulai menahan ego, menahan kehausan tadi itu tadi apa namanya, mulai kalau untuk rukun-rukun 9 yang saya jelaskan dalam buku ini tadi, terus ditambah dengan tirakat puasa secara dohiriah itu tadi, tentunya itu menjadikan suatu manfaat. Nah endingnya apa? Endingnya ya nanti panjenengan semua menjadi manusia yang bernilai, atau katakanlah ya berbudi akal luhur. Jadi waktu prihatin itu tadi, kita panjenengan semua ini, kalau panjenengan semua ini tidak gampang apa ya, gampang hubungan, gampang kagetan kalau bahasa Jawanya itu, untuk seneng siti, oh wah kayak lali sembarang gitu, itu enggak. Kita lebih prihatin kepada diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Teman-teman panjenengan semua, sahabat sadulur Nusantara Jawa. Ketemu lagi nggih pada malam di hari ini. Pada malam hari ini sadulur, saya ingin berbincang sedikit lah. Saya ingin mengutarakan sedikit tentang pengalaman-pengalaman saya pribadi nggih, perihal tentang bagaimana kita menjadi manusia yang bermanfaat. Tentunya dalam filosofi Jawa pun kita sering mendengar kata-kata urip iku urup. Nah, urip iku urup pun itu diambil dari kata dari kata urip. Urip itu hidup. Urip iku urup. Jadi kalau bahasa Indonesianya itu hidup yang bermanfaat, atau lebih tepatnya itu kehidupan yang memberikan manfaat. Nah, itu satu. Ini nanti kita coba babar dengan seperti biasa, dengan ringkas, dengan ringan, namun sebisa mungkin panjenengan semua sadulur sahabat Nusantara Jawa ini tetap bisa memahami, merasakan vibrasi tentang apa yang saya sampaikan. Nah, seperti biasa sadulur, angka B-nya kita kita direkam dulu lah, kita nunjuk rekam dulu. Menarik sadulur, memang pembabaran pada malam hari ini tentang urip iku urip. Sambil sobat dulu ya sadulur. Nah, ini sadulur, tentang urip itu urip tadi ya. Hidup yang bermanfaat. Namun kita harus gali lagi. Hidup yang bermanfaat ini tentunya ada level-levelnya. Tentunya panjenengan semua ini ya sudah mengalami, mulai dari level Anda pribadi ini, panjenengan sendiri ini memberikan manfaat kepada diri sendiri, berkembang lagi atau meluas kepada keluarga, meluas lagi kepada masyarakat, sampai nanti ke nusa bangsa. Nanti itu semua akan menjadi suatu kesatuan. Nah, sebelum mencapai kepada titik tersebut, kesadaran tersebut, kita harus mengetahui dulu posisi kita seperti apa. Kalaupun kita diturunkan dengan Jokodo ini di alam dunia ini sebagai kita diri yang biasa, dalam arti biasa ini ya, kita tidak diposisikan sebagai seorang anak pejabat kah, suatu anak kiai kah, atau anak orang-orang penting lah. Itu tidak menjadi halangan, itu tidak akan menjadi suatu halangan apapun untuk kita hidup yang memberikan manfaat. Itu tadi, mulai dari lingkup kecil dulu,
Untuk dari Anda pribadi, terus keluarga kecil, itu dulu aja, itu yang terpenting, tanggung jawab separuh. Nah seperti itu kan satu dulu. Tentunya pengalaman-pengalaman ini kan sudah sering kita alami gitu. Nah seperti itu. Nah titik awalnya untuk mencapai suatu kebermanfaatan untuk lingkungan itu seperti apa? Nah langkah-langkahnya tentu tentang kesadaran kita. Seperti yang saya babar yang lalu-lalu itu, kesadaran bisa ditempuh dengan kesadaran melalui metode meditasi, perenungan, rasa syukur, dan sebagainya itu tadi. Nah itu tadi juga rangkaian. Meditasi pun ini rangkaian untuk kita menuju ke urut itu tadi. Menjadi kesadaran yang universal. Ya, kalau bahasa Jawanya itu memayu hayuning bawono. Seperti itu kita memberi memayu, kita menjaga merawat memayu ini bawono alam semesta ini, dan seperti itu. Saya lanjutkan deh. Nah, saya lebih ke mendalam lagi tentang bagaimana kita menjalani urut tadi ya. Tentu langkah awal ya. Sepertinya ini sudah menjadi hal yang sangat umum ya. Yaitu yang pertama adalah kita harus mampu menahan atau mengelola ego kita. Karena ego inilah, ego kelola panjenengan semuanya yang menjadi mental block atau menjadi tirai, menjadi hijab, menjadi belenggu untuk kita memahami bahwa sebetulnya kita pun bisa dari hal-hal kecil pun kita bisa memberikan manfaat. Contohnya ini kan lilin itu kan kalau dilihat cahaya kan kecil, namun jika dia ditempatkan dalam kondisi tertentu, dalam kondisi yang dalam arti tanpa cahaya, dia akan menjadi suatu titik cahaya tersendiri yang nantinya akan memberikan cahaya, memberikan terang kepada sekitarnya. Itu baru lilin. Saya ibaratkan seperti itu. Kalau kita lebih tarik lagi, contoh lah kayak ini bolam lampu nih. Nah, lampu sendiri kan sudah ada settingan dayanya itu, sekian watt kan. Kalaupun lampu itu sudah ada settingan, ini lampu yang sekian watt harusnya terang. Nah, terang ini karena apa? Karena ada dua hal kan. Ada kabel yang mengaliri, dan kabel ini kan tetap dialiri oleh arus listrik, ada min, ada plus. Nah itu kehidupan. Ini saya ibaratkan seperti kehidupan. Ada baik, ada tidak baik. Nah ini kalau bisa berjalan berbarengan, dan kita mampu memposisikan kesadaran ego kita bahwa kalau tidak baik seperti ini, kalau tidak baik tak ini bulan ini kita bisa bermanfaat dan gitu. Kalau kita semua sudah baik semua ya repot juga, paradoks nanti. Jadi tidak ada yang benar-benar seluruhan baik dan tidak baik. Adanya baik karena ada sebagian yang tidak baik, adanya tidak baik karena sebagian lagi ada yang menilai ada suatu kebaikan. Nah kita harus mempunyai titik tengah. Nah, dari jalur itu tadi kita liri arus listrik. Nah kalau saya ini saya ibaratkan seperti apa ya namanya, ini sang pemberi kehidupan. Sang pemberi kehidupan siapa? Ya sang yang agung ini, Tuhan yang maha pencipta ini, Tuhan semesta alam ini. Itu yang memberikan kehidupan. Nah mampu, nanti kan kita mampu kelola dengan baik, menyalalah bola itu tadi. Semakin bola itu tadi mempunyai kapasitas besar dengan suplai daya yang telah diberikan, maka dia akan mampu menerangi. Kuncinya tapi tetap sang pemberi daya atau sang pemberi listrik tadi, saya ibaratkan itu tadi, itu ada sang ilahiyah atau sang pemberi kehidupan, Tuhan yang maha pencipta tadi. Nah seperti itu kalau kita ambil contoh secara fisika, secara fisika seperti itu. Terus ini saya lanjutkan ya.
Nah, tentang ego itu tadi, tentunya ego tadi kan berhubungan dengan pola pikir yang ada dalam diri kula lan panjenengan semua ini satu. Ego yang dimaksud atau ego yang harus dikendalikan yaitu kalau bahasa Jawanya itu ada pepatah dulu, pepatah tentang mekak hawa songo. Mekak hawa songo, apa itu artinya mekak hawa songo? Kalau di bahasa Indonesia kan ya mekak hawa songo itu adalah seni untuk menahan atau membatasi lubang hawa. Ini hawa yang dimaksud ini adalah lubang ini, lubang-lubang yang ada di dalam diri kula lan panjenengan semua ini satu. Nah ini kan ada lubang hidung, telinga, mulut, mata, anus, dan kemaluan kita ini kan ada 9. Nah ini kalau kita bisa kelola dengan baik, kita sadari, kita pahami, nah ini kan tentunya akan berimpact, berakibat kan, yaitu ego kita akan lebih terkontrol. Karena apa? Karena kita sudah mampu menghawa songo itu tadi. Nah seperti itu satu. Tentunya jika panjenengan semua satu diimbangi dengan laku-laku seperti meditasi, seni olah nafas, itu tentunya juga jauh lebih baik. Karena dari segi kesehatan tubuh pun itu menjadi baik, dari kesadaran pun kita kan menjadi nilai kesadaran yang mempunyai nilai kebaikan tersendiri. Tentunya akan meningkat itu level kesadaran panjenengan. Seperti itu satu. Nah, tentunya memang semua ini harus didasari dengan pelaku apa itu. Kalau bahasa Jawanya itu dirangkap, ya seperti poso, puasa. Nah bedanya dengan puasa secara syariat nih, dalam agama Islam itu ada puasa syariat atau di bulan-bulan Ramadan ya, atau di bulan suci Ramadan itu kan ada puasanya, itu baik. Nah dari situ kan kita akan menyadari bahwa tubuh kita ini sudah memberikan manfaat yang luar biasa untuk keseharian kita. Karena apa? Tanpa adanya ciri atau puasa itu tadi, kita tidak akan menyadari bahwa anjingnya pas wonten ngeleh ini rasanya ya. Nah dia supaya nih aku gak ngeleh, aku kudune ku apa ya namanya prihatin karo awakku, dan ngeleh itu tetap ono manfaatnya. Nah, seperti itu satu. Akhirnya puasa kita menahan lapar dan haus secara tubuh tetap akan memberikan manfaat bertahun-tahun. Caranya dalam siklus ya 1 tahun kita mencerna makanan sedemikian rupa tanpa ada jeda. Nah, ini ada suatu konsep ya, yaitu tentang tirakat itu tadi atau puasa. Nah, tentunya itu memberikan manfaat juga untuk tubuh. Ini contoh kecil manfaat yang ada dalam tubuh. Dalam Jawa pun tidak hanya di bulan-bulan Ramadan atau di bulan puasa. Dalam tradisi Jawa pun ada lebih khasanah untuk puasa itu lebih banyak. Contoh ada puasa perawat, ada puasa nganyel, ada puasa weton, ada puasa pagi dini. Nah ini semua ini bukan tanpa tujuan yang ngawur. Leluhur kita simbah dahulu kita sudah menciptakan itu untuk menjadikan itu sebagai sarana untuk menjadikan kita urip tadi. Dari kita mulai menahan ego, menahan makawasan tadi mulai kalau untuk lubang-lubang 9 yang saya jelaskan dalam tubuh ini tadi, terus ditambah dengan tirakat puasa secara dohiriah itu tadi, tentunya itu menjadikan suatu manfaat. Nah endingnya apa? Endingnya ya nanti panjenengan semua menjadi manusia yang bernilai, atau katakanlah yang berbudi atau lutur. Dari waktu prihatin itu tadi, kita panjenengan semua ini, kalau panjenengan semua ini tidak gampang gampang hubungan, gampang kagetan kalau bahasa Jawanya itu untuk
atau seneng sih wah kayak lali sembarang gitu. Itu enggak, kita lebih prihatin kepada diri kita sendiri. Nah, tentunya ini menimbulkan energi, suatu energi yang positif. Nah, dari energi positif tadi itu ibarat cahayanya ini menyebar ke sekeliling kita akan lebih peduli, kita akan lebih welas asih. Nah, ini kan dimaksudkan dari urut itu tadi memberikan manfaat. Kalaupun kita punya harta melimpah, kita bersedekah. Kalaupun belum punya harta melimpah atau berkecukupan, ya kita sedekah apa ya, ilmu atau pengetahuan minimal. Kalau kita nanti punya keturunan atau keluarga yang lingkungan kita keluarkan hal baik, itu kan sudah menjadikan suatu cahaya kemanfaatan juga. Terus kalau gak iso kayak seperti saya yang bilang, cukup kita mesem, jangan gampang memberikan muka yang berarti cemberut, muka sing gak enak dulu. Nah, itu sudah suatu kemanfaatan, kebermanfaatan juga kita dulu seperti itu. Nah, urut itu urut. Ini suatu pepatah yang sangat sederhana, namun dalam kehidupan kita sehari-hari ini masih sangat relevan dan sangat masih bisa di dalamnya atau digali terus. Caranya itu tadi, itu beberapa metode, beberapa cara yang itu sendiri yang sedang saya alami, saya coba untuk pelajari, saya coba untuk ingat-ingat kembali. Nah, karena kalau kita bisa pun, kita sudah bisa melampaui, atau kita gampang lupa, kita tidak asah, kita tidak asuh itu tidak akan tercipta, tidak akan menjadikan suatu hal yang bermanfaat juga. Karena sejatinya kalau tidak diasah pun akan tumpul, itu sudah pasti satu dulu. Karena kita ini di era sekarang ini, apalagi era zaman ini digital, di zaman keterbukaan informasi, tapi kita tidak sering-sering mengingat, mengasah, memilah-milah, ya repot juga nanti kan seperti itu. Kita tidak bisa mengatakan itu bermanfaat yang secara benar kan seperti itu. Benar pun belum tentu benar. Nah, kalau orang Jawa sendiri itu malah lebih sadis lagi gitu. Benar belum mesti benar. Nah, itu nanti ada penjabaran benar mesti benar itu tadi. Nah, kita kan bisa lihat sendiri ya, beberapa tempo waktu ini kan, ini kita lihat hasil dari ego itu tadi, hasil dari kebermanfaat urut tadi tidak dijalankan secara baik, secara kolektif. Ini ada peran di mana-mana, mulai ada saling memerangi satu yang sama lain, padahal pada hakikatnya kan sama. Pada hakikatnya ya hidup kita butuh sandang, pangan, papan, kan seperti itulah. Yang menjadi repot adalah ego untuk mendominasi, ego untuk menguasai satu sama lain, bahwa ada kasta yang tinggi, ada kasta yang rendah. Padahal secara hakikat kita manusia ya sama, kita juga butuh pangan itu tadi, kita butuh sandang, pakaian atau busana, kita butuh papan, tempat, seperti itu. Kan seharusnya kalau kita bisa mengelolanya dengan baik, tentunya kebermanfaatan itu bisa menyebar. Yang mempunyai tirani atau yang lebih di atas memberikan manfaat kepada yang lebih baik, saling membantu, gotong royong. Nah, itu kita sebut gotong royong seperti itu. Nah, seperti itu saya dulu sedikit tentang pembabaran tentang urut itu urut. Nah, kalau kita belum bisa mencapai level yang luas, kita coba untuk diri kita sendiri, kita coba untuk lingkup keluarga kecil kita sendiri, kalau pancanya dengan semua ini. Nah, mungkin kalau ada kurang lebihnya aja, karena ini kan seperti yang saya utarakan berulang kali, ini adalah sarana untuk saling belajar ya, untuk saling memberikan masukan. Kalau nanti ada yang belum sesuai, nanti bisa tulis di kolom komentar, bisa saya respon gitu. Nah, seperti itu saja ya. Oke, saya cukupkan untuk pembabaran urip
Iku Urup untuk malam hari ini. Nanti next video kita akan membabat tentang pepatah-pepatah Jawa lain atau tradisi-tradisi Jawa lain yang tentunya saya babat dengan seringkas mungkin, ringan tapi namun tetap ada makna dan isinya. Seperti itu bisa dulur. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Rahayu, rahayu, rahayu. Sagung Dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.